Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini balik lagi bersama Ibu Dwi akan menjelaskan bab terakhir di dasar-dasar kefarmasian, yaitu bab 11 tentang penyakit akibat penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, kita sebagai generasi muda haruslah kita menjauhi kata narkoba atau turunan-turunannya lah, misalkan narkotik, psikotropik atau zat adiktif lainnya. Contoh kayak rokok, kita harus menjauhinya. Kenapa? Itu menyebabkan ketagihan dan ketergantungan buat kita. Nggak bagus juga kalau misalkan kita sudah ketagihan salah satu dari narkotika, kita akan susah kehidupan kita. Contohnya pendidikan kita akan terganggu, masa depan kita pasti suram, dijauhi teman atau keluarga. Itu sangatlah tidak baik. Makanya kita harus katakan tidak pada narkoba. Nah, di part pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian narkoba, penggolongan narkoba, dan tahapan penyalahgunaan narkoba. Kita berpikir kadang, apa sih narkotika yang berbahaya itu? Nah, paling tidak 4 juta penduduk telah menjadi korban narkoba. Coba kalian bayangin. Generasi sekarang tuh sangatlah udah kacau. Oke lah, kalau TikTok itu mungkin mengasah kreativitas. Terus Instagram, medsos yang lain, bolehlah kalian ngegibah, ngomongnya macam-macam medsos. Tapi kita harus tahu ada batas-batasannya. Tapi kalau kita pakai narkotika, kalian akan seperti tadi akan terganggu masa depannya. Jadi jauhilah mereka atau katakan tidak, say no to drugs. Nah, pengertian narkoba di sini, narkotika disebut nafza. Sebagai ada bilang narkotika atau nafza gitu. Ya kan? Merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat aktif lainnya. Jika zat tersebut masuk dalam tubuh manusia, baik secara oral, hirup, suntik, akan mempengaruhi kerja otak dan susunan saraf pusat. Nah, mayoritas pemakai narkoba atau narkotika atau nafza akan berhalusinasi, tidak bisa membedakan mana ke dunia nyata maupun dunia hayalan, makanya jauhilah itu. Nah, narkoba, psikotropika, zat aktif, dan nafza. Pertama, narkotika. Tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Kalau dalam dunia kesehatan itu baik. Penggunaan narkotika terkadang kita memerlukan narkotika. Tapi kalau kita salah gunakan untuk kebutuhan, contoh misalkan pekerjaan over gitu, maksudnya kayak seleb gitu, terus pekerja-pekerja yang harus menggunakan tenaga yang ekstra, tidak usah tidur, kita terkadang disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu sebagai doping atau sebagai kayak pengganti vitamin gitu loh. Jadi itu sangat dilarang. Nah, psikotropika atau zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkoba, yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, psikotropika ini paling banyak kita gunakan untuk pengetahuan maupun untuk anestesi lokal biasanya. Jadi ya kalau kalian menggunakan ini ya berarti salah gunakan banget ya. Nah, bahan adiktif, zat yang bukan narkotika atau psikotropika tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Kayak misalkan rokok lah. Saya tahu beberapa anak atau beberapa
seusia kalian sudah banyak yang merokok, baik cewek maupun cowok. Tapi alangkah baiknya itu kan ketergantungan. Lebih baik kita kita jajan lah ibarat kata ya, kita jajan di mall A, mall B, mall C gitu. Daripada kita harus rokok tiap hari harus ngeluarin uang, misalkan satu puntung rokok itu 1.500, kalian sehari bisa habis 7.500. Kenapa kita nggak beliin kuota gitu? Kalian bisa berkreativitas dengan kuota tersebut, atau bikin YouTube channel, atau TikTok, atau bikin blogger gitu, yang lebih bermanfaat dari uang daripada buat rokok, lebih buat kreatif lah. Nah, narkotika dan psikotropika yang termaksud dalam golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yaitu jenis zat yang dikategorikan ilegal atau ilegal itu kayak misalkan tidak sah. Oleh sebab itu, status yang ilegal, maka siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusi, mengedarkan narkotika, psikotropika golongan 1 akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya, karena cukup banyak pula narkotika dan psikotropika memiliki manfaat besar di bidang kedokteran maupun pengembangan pengetahuan. Jadi narkotik, psikotropik, zat adiktif itu baik. Tapi kalau misalkan penggunaannya di tempat yang bermanfaat, tapi kalau misalkan di tempat yang tidak baik, misalkan buat tempat diskotik atau penggunaan yang secara buat doping, itu tidak baik jadinya. Nah, kita bahas di part 1 bagian 2, yaitu penggolongan narkotika. Pertama yang saya akan ulang lagi, say no to drugs, jauhi narkoba, dekatilah kreativitas. Penggolongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, pertama, narkotika golongan 1 untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta potensi ketergantungan. Jadi dia itu golongan 1 ketergantungannya lebih tinggi gitu. Contohnya tanaman Paravenerium L. Dan semua bagiannya, termaksud buah dan jerami kecuali bijinya yang tidak dimanfaatkan. Yang kedua, opium mentah, yaitu getah yang membentuk sendiri diperoleh dari tanaman Paperium somniferum L dengan atau tanpa mengalami pengolahan, sekedar untuk membungkus dan pengangkutan. Yang ke-C, opium masak atau opium matang. Dia menyebabkan candu, diperoleh dari hasil pengolahan opium mentah melalui rentetan pengolahan khusus, pelarutan, pemasakan, dan peragian untuk diubah menjadi ekstrak. Jicing, di sisa-sisa candu yang telah dihisap. Jicingko, hasil diperoleh dari peolahan jicing ya. Jadi opium masak itu dibagi 3, candu, jicingko ya. Terus yang ke D, tanaman koka. Koka biasanya dari Amerika nih ya. Tanaman dari semua genus Erythrolon dari keluarga Erythrolon-Lacegar, termasuk daun, buah, bijinya menghasilkan kokain secara langsung atau melalui kimia. Kokain merupakan serbuk kristal yang berwarna putih atau tidak berwarna. Lalu ada yang dapat dipadatkan berupa crack yang berasal dari kokain basah. Jadi nanti kita akan membahas tentang crack atau kokain, itu turunan dari
tanaman golongan 1 ini. Terus tanaman ganja. Wah, ini kalau tanaman ganja biasanya di Aceh ya. Buat masakan-masakan Aceh-Aceh gitu kan kadang suka ada, tapi sekarang udah dibatasi atau malah nggak ada kayaknya kalau ganja ya. Karena kerjaannya dibakarin sama BNN. Dia itu semua tanaman genus Cannabis dari bagian biji, buah, jerami, hasil olahan, tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar, ganja dan hasis. Ya. 2. Narkotika golongan 2. Untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nih berarti dibanding golongan pertama, golongan ini lebih tinggi. Nah, dia itu dibagi menjadi 3, morfina, alkaloida. Alkaloida yang terdapat dalam opium candu berasal dari tanaman Pepermium somniferum L. Morfin digunakan dalam pengobatan untuk menghilangkan rasa nyeri. Yang B, fentamil, narkotika sintetis yang sering digunakan untuk anestesi umum. Petidina efeknya sama dengan morfina dan banyak digunakan dalam persalinan. Tuh, bayangin aja, persalinan aja kita pakai narkotika golongan 2. Berarti kalau misalkan dia tempatnya digunakan pada waktu yang tepat, dia akan berhasil bagus. Tapi kalau dia digunakan sebagai pedoping, dia akan tidak baik atau tidak bagus. Nah, di persalinan di sini biasanya kalau persalinan akut. Contoh kayak misalkan gini, kita mau sesar, kita butuh anestesi bagian perut ke bawah dong, sebagai anestesi bagian janin. Jadi kita akan menanestesi dengan narkotika golongan 2 gitu. Terus kayak morfinal sebagai menghilang rasa nyeri bagi penderita kanker. Kalau penderita kanker kan nyeri banget, kita menggunakan morfinal. Terus feminal itu buat anestesi umum, misalkan ada kecelakaan kita anestesi sedikit menggunakan fentamil. Kita anestesi biar ketika dijahit atau dibersihkan luka tersebut, dia tuh enggak apa sih maksudnya? Dia tuh nggak sakit karena dianestesi, dibuat kebal gitu. Terus yang ketiga, narkotika golongan 3. Untuk pengobatan dan penelitian serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Biasanya kodein, alkaloida yang terdapat dalam opium dan atau candu atau sintesa dari morfin. Biasanya digunakan untuk pengobatan untuk menekan batuk, antitusif, penghilang rasa nyeri, analgesik. Terus yang kedua, etil morfina. Senyawa semi-sintetis dapat digunakan sebagai penekan batuk, antitusif. Coba. Kita minum obat batuk, itu kan ternyata ada golongan 3 loh, gitu. Jadi kadang ada nih, saya pernah dapat kasus katanya minum komik banyak. Padahal kan logikanya gini, komik obat batuk. Kita sebagai orang farmasis berarti mikir komik obat batuk antitusif. Berarti itu terdapat golongan narkotika golongan 3. Kenapa mereka perbanyak? Karena buat mabuk atau buat menghilangkan rasa nyeri atau membuat mereka berhalusinasi seperti itu. Penggolongan psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dibagi 4. Psikotropika golongan 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah psikotropika golongan 1. Untuk tujuan ilmu pengetahuan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan ketergantungan. MDMA, ekstasi. Terus kata lainnya amfetamin
amfetamina, berbentuk serbuk warna putih kekuningan, bersifat halusinogen kuat, nama lainnya Adam essence. Jadi halusinasi itu kayak misalkan dia tuh punya dunia sendiri, itu namanya halusinasi. Kalau misalkan kalian ada yang bingung halusinasi apa sih, kayak misalkan kalian terlalu hidup dalam mimpi kalian, itu kadang suka halusinasi. Terus kedua yang B, psilocybina dan psilocina diperoleh dari sejenis jamur yang tumbuh di Meksiko. Di Indonesia ditemukan jamur kotoran atau tinja sapi. Kotorannya aja bikin puyeng ya ternyata ya. LSD, Lysergic diethylmida, berasal dari jenis jamur ergot yang tumbuh pada tanaman gandum hitam dan gandum putih. Terus yang D, Mescalina peyote, diperoleh dari tanaman kaktus yang tumbuh di Amerika Serikat Barat Daya. Ternyata kaktus juga ada juga ya. Yang kedua, psikotropika golongan 2. Untuk tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengalami ketergantungan. Contohnya amfetamin, metilfenidat atau Ritalin. Yang ketiga, psikotropika golongan 3. Untuk tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengalami ketergantungan. Contohnya umidal, burfrenosina, flunitrazepam. Yang keempat, psikotropika golongan 4. Untuk tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengalami ketergantungan. Contohnya nitrazepam, aminorex, dumolit, diazepam. Diazepam tuh sering banget kita pakai, kan? Tapi kan dia ringan. Tuh. Selanjutnya proses pembuatan. Ini kalau di gambar ini tuh namanya sintetis, buatan kimia. Dari turunan-turunan bahan alami, semi-sintetis, baru sintetis. Nah, alami zat yang langsung dari tumbuhan, semi-sintetis narkotika alami diproses agar memiliki khasiat yang kuat, sintetis untuk keperluan medis seperti obat bius. Itu kalau yang digunakan pada waktu yang tepat. Nah, efek dari narkotika biasa halusinogen. Efek dari narkotika mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seorang menjadi berhalusinasi. Depresan itu menekan sistem saraf pusat untuk mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakaian merasa tenang, contohnya putau. Stimulan, efek dari narkotika yang mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat biasanya sehingga mengakibatkan seorang lebih bertenaga untuk sementara waktu. Adiktif, seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin lagi karena ketentuan dari narkoba mengakibatkan seorang menjadi pasif. Contohnya ganja, heroin, potau. Tahap penggunaan. Pertama nih, misalkan promosi. Lu coba nih barang gua nih. Jamin aman. Pertamanya begitu biasanya. Jika misalkan syabu. Syabu kita kasih dikit nih. Lu cobain nih barang gua, enak. Lu hidup aja, ntar lu tenang, nge-fly daripada ngurusin hidup lu yang berantakan. Nah, dari situ dia kan coba kan. Dari coba dia tuh ntar akhirnya gue depresi lagi nih, gue minum obat yang kemarin dikasih om itu aja kayaknya gue depresinya hilang. Dia minum lagi, dia kan karena butuh gitu. Jadi dari coba-coba terus ngerasa butuh, terus jadi pengguna. Gue kalau nggak ada obat itu hidup gue hampa, gue merasa mati. Itu berarti dia udah pengguna.
Nah, dari pengguna biasanya jadi pengedar. Kenapa? Karena udah nggak bisa beli dari gaji dia atau nggak bisa beli dari penghasilan dia saat ini, terus dia jadinya, "Ah, gue jualin aja ke orang-orang di sekitar gua, biar gua dapat duit, biar gua dapat keuntungan." Gitu. Dari pengedar. Akhirnya dia udah tahu nih triknya, cara cara manajemen bisnisnya ceritanya kan. Udah cari udah tahu cara bisnisnya, dia tuh akhirnya, "Gua produksi sendiri deh. Gua tahu nih, gua udah lihat di channel-channel, udah dikasih tahu dari teman-teman gua cara pembuatannya. Gua buat." Dia produksi sendiri, dia sebarin sendiri, dia gunain sendiri. Keuntungannya buat dia. Coba, tapi ntar dia juga kena karmanya atau kena batunya sendiri. Karena misalkan kena razia dari BNN, kan hukumannya juga sekarang lebih berat, malah ada yang taruh Nusa Kambangan, terus ada yang dihukum mati gitu. Jadi jangan coba-cobalah. Seorang menuju ketergantungan nafza yang dapat kembali sembuh. Generik faktor lingkungan stres, pemulihan, putusan zat, ketergantungan, penggunaan konsumtif, penggunaan nafsu secara sosial, terus pelepasan kekambuhan. Jadi misalkan teman kamu atau teman kalian, misalkan, ih, lu pengguna, bawa aja ke BNN. Biar BNN nanti biar ada beberapa terapi, ada 6 terapi buat menghentikan biar dia nggak sakau gitu, biar dia nggak ketergantungan lagi. Ada beberapa 6 terapi, nanti dijelasin di paling terakhir, dijelasin 6 terapi tersebut. Tapi kita harus pendekatannya itu secara kekeluargaan, secara sobat, secara teman, secara gaya hidupnya dia dulu. Kita masuk dulu ke dia, tapi kita nggak gunain narkoba, biar dia tuh mau, kita bujuk biar masuk BNN atau panti rehabilitasi. Begitu. Nah, sekian dulu di part ini.